Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi unboxing. Kemarin saya tuh habis beli loyang lagi. Nah, untuk 3 loyang yang saya beli ini harganya itu 18.000. Untuk loyang pizza harganya itu sekitar 10 ribuan. Terus saya beli segini tuh lumayan banget ya, dapat gratisan yang buat misahin telur. Untuk loyang harga 10.000 sama 18.000 dapat 3. Jangan minta yang kualitasnya itu bagus ya, kayak gini juga udah lumayan banget kalau menurut saya pribadi. Nah, kenapa saya tuh dari kemarin beli loyang terus, dari yang ukuran 20, 18, terus ini juga ada ukuran 16, 14, sama 12 kalau nggak salah ya, karena saya tuh pengen ngumpulin loyang-loyang kayak gini. Jadi kalau misalkan saya tuh pengen bikin sesuatu, saya nggak bingung ya kira-kira saya tuh mau pakai loyang yang mana. Nah, untuk semua loyangnya ini bakal saya simpen di lemari kitchen set bagian atas. Nah, kalau misalkan mau pakai baru nanti saya cuci terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini video pagi-pagi, ceritanya di sini saya tuh mau masak nasi goreng buat sarapan pagi. Waktu saya tawarin sama Pak suami kira-kira mau nggak saya masakin nasi goreng, ternyata Pak suami nggak mau. Ya udah, berarti saya di sini bikin nasi goreng buat saya sama kakak Alia aja. Jadi untuk nasi gorengnya saya bikinnya itu nggak banyak-banyak ya, secukupnya aja. Nah, waktu saya masak ini sekitar jam 6 kurang 15 menit. Soalnya kalau saya pribadi itu emang udah kebiasaan banget ya sarapan pagi. Tapi mau sarapan pagi, mau sarapan siang itu mah oke-oke aja. Tapi kalau buat saya pribadi saya lebih suka sarapan yang pagi-pagi banget karena perutnya itu emang udah keroncongan. Oke, lanjut. Untuk semua bumbunya udah selesai saya irisin. Jadi untuk bumbunya kalau saya pribadi cuman pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai merah setan. Nah, untuk cabai merah setannya nanti bakal saya masukin di akhiran aja karena kan ini juga masak buat kakak Alea. Terus untuk sayurannya saya pakai sayuran kol. Nah, untuk sayur kol saya tuh suka banget ya kalau bikin nasi goreng dikasih itu, karena jatuhnya itu lebih manis, terus rasanya juga lebih enak. Oke, lanjut. Untuk bumbunya udah saya tumis-tumis sampai bumbunya itu mateng. Kalau misalkan udah mateng tinggal dicoplokin aja 1 telur. Kalau saya pribadi lebih suka pakai telur ya dibandingkan nggak pakai telur. Nah, kalau udah tinggal diaduk-aduk kayak gini sampai si kolnya itu sama telurnya juga mateng. Kalau misalkan udah matang semuanya tinggal ditaruh aja nasi sisa, karena saya itu emang masih punya nasi sisa agak lumayan banyak. Kakak Ale dari semalam juga udah saya tanyain kira-kira mau nggak makan pakai nasi goreng. Terus alhamdulillah banget kakak Ale tuh mau, jadi bundanya itu langsung semangat buat bikin nasi goreng di pagi harinya. Oke, untuk bumbu tambahan kalau saya cuma ditambahin soy sauce tiram sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus juga ditambahin kecap, ditambahin kaldu ayam, sama ditambahin micin juga. Udah kayak gitu untuk bumbunya. Nah, ini tinggal saya aduk-aduk kayak gini ya sampai semuanya itu tercampur merata. Kalau bakso saya emang kurang suka sih sama nasi goreng, kecuali nasi goreng di amang-amang yang ada di depan, yang emang udah sering banget kita beli. Tapi kalau misalkan nasi goreng bikinan saya sendiri, Pak suami itu kadang emang kurang suka, kadang suka, kadang juga enggak. Karena kata Pak suami rasanya itu kadang enak, kadang juga enggak. Oke, lanjut. Untuk punya kakak Alia tadi udah saya pisahin. Nah, yang terakhir tadi saya tambahin apa tuh namanya, cabai setan. Udah deh, cuman kayak gini aja. Nah, kalau menurut saya nasi goreng buatan saya mah enak ya. Kalau Pak suami nyobain dikit juga katanya enak. Lanjut lagi, ini video di siang harinya. Di sini saya tuh mau masak-masak. Nah, ini adik Moren juga nemenin bundanya. Tapi kalau misalkan bundanya udah mulai masak-masak, berdiri di depan kompor, pasti adik Moren tuh udah mulai ngerengek. Kalau bundanya lagi buka kulkas, adik Moren juga langsung kayak gini nih, ngerecokin bundanya ya, megang-megang semua yang ada di dalam kulkas. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini lagi saya ambilin, terus di sini saya juga lagi ngerebus telur puyuh. Lanjut lagi, ini mobil-mobilannya kakak Alea ada di dapur bundanya. Ya udahlah, ini buat mainan adiknya dulu lah ya, pinjam. Biasanya sih kakak Alea kalau misalkan punya mainan itu nggak boleh dipinjemin sama adiknya. Ini untuk mobil polisinya lucu banget ya, goyang-goyang kayak gitu. Nah, untuk mobil polisi ini tuh belinya kemarin ya di kampung, dibeliin sama Nenda ataupun adiknya mama saya ataupun tantenya saya gitu. Untuk mobil polisinya ini tuh lucu banget, jadi kalau misalkan nabrak tembok ataupun apa nanti bakal belok dengan sendirinya. Lanjut, tadi Moren lagi mainan mobil polisi. Nah, di sini saya tuh mau masak nasi terlebih dahulu karena emang nasinya tuh habis. Untuk masak nasinya juga ini nggak banyak-banyak ya, karena cuman buat makan siang saya sama kakak Alia, sama nanti buat makan malam saya, Pak suami, dan juga kakak Alia. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua hari ini pada masak apa nih? Ayo dong komen di bawah biar saya tuh tahu.
Nah, untuk masak nasinya ini tuh sekitar jam 2 siang, untuk masak lauknya itu juga sama aja sekitar jam 2-an siang. Untuk selesai masak-masak itu sekitar jam 3 siang. Padahal di sini saya tuh masaknya cuma satu menu aja, tapi agak lumayan lama karena emang sambil ditangisin adik Mauren. Oh ya, kemarin saya juga habis beli pisang. Untuk pisangnya saya kurang tahu namanya itu apa. Pokoknya kalau saya tuh mau masak kolak, saya tuh pasti pakainya pisang yang tadi. Untuk harga per 1 kilonya itu 8.000. Nah, lanjut lagi, ini lagi saya panasin wajahnya, terus langsung saya cemplungin aja untuk tahunya. Ini tahunya saya pakai semuanya aja ya, karena emang tinggal 4 biji. Saya iris-iris kotak-kotak kayak gini, kalau udah bakal saya tinggal aja sampai nanti tahunya itu matang. Jadi buat campuran untuk telur puyuhnya. Nah, di sini saya juga lagi ngambil kemiri. Jadi untuk bumbunya, kalau saya mah cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Nah, waktu lagi ngulek, saya tambahin garam biar nanti gampang. Nah, jadi ini tuh bumbu buat bikin telur puyuh tahu kecap. Kalau saya pakainya kayak gini aja ya, tapi kan balik lagi sesuai pribadi masing-masing aja. Kalau lagi memasak bumbunya itu kayak gimana. Kalau ngulek-ngulek kayak gini tuh emang kadang agak lumayan susah ya, tapi kalau misalkan mau pakai chopper, kadang saya tuh agak mager. Magernya itu nanti pas nyucinya, karena jadi kebanyakan cucian gitu loh di wastafel. Ujuk-ujuk untuk bumbunya ini udah halus ya kayak gini lah, walaupun gak terlalu halus banget ya. Terus saya tambahin salam biar nanti makin harum. Untuk bumbunya ini bakal langsung saya tumis aja, karena untuk telur puyuhnya udah selesai saya kupasin semuanya. Nah, ditumis-tumis sampai bumbunya itu mateng. Kalau misalkan udah mateng, nanti tinggal dimasukin aja untuk telur puyuh sama tahu yang tadi udah digoreng. Oh ya, untuk telur puyuhnya di sini nggak saya goreng terlebih dahulu ya, karena kalau saya pribadi lebih suka telur puyuhnya itu kayak gini nih, yang putih yang habis direbus gitu. Kalau misalkan telur puyuhnya itu digoreng, nanti jadinya itu berkulit. Kalau saya kurang suka yang kayak gitu. Oke, lanjut. Ini untuk telur puyuh sama tahunya udah saya masukin, terus tinggal ditambahin air aja sampai ya agak lumayan banyak gitu lah ya. Untuk bumbu tambahan, kalau saya nambahinnya itu garam lagi, terus saya tambahin kaldu ayam, micin, gula, dan juga kecap. Oh ya, ditambahin saus tiram juga seperti biasa. Nah, kalau misalkan bumbu tambahannya udah masuk semuanya, tinggal diaduk-aduk aja kayak gini, terus ditutupin pakai tutup panci biar nanti airnya itu menyusut dengan sendirinya. Oke, sambil nunggu telur puyuhnya itu matang ataupun airnya menyusut, di sini saya juga sambil mandiin anak-anak karena tadi adik Mauren tuh BAB ya, jadi kan pampasnya itu udah kotor. Ya udah sekalian aja saya mandiin karena ini posisinya itu udah sekitar jam 3 kurang 10 menit. Nah, untuk kakak Alea juga sama seperti biasa, lebih suka sekarang ini tuh pakai baju sendiri. BTW teman-teman jangan salfok ya kalau misalkan saya pakai jilbabnya itu miring, karena waktu saya lagi pakai jilbab saya tuh nggak ngaca terlebih dahulu. Nah, pas saya tuh lagi ngedit video saya baru ternyata saya tuh pakainya jilbab miring-miring kayak gini. Nah, ini kakak Alea pakai bajunya itu tadi keribetan sendiri, jadi saya bantuin aja. Lanjut di sini saya tuh mau makein baju adik Mauren. Lagi-lagi di sini saya juga mau bilang teman-teman jangan salfok sama celananya yang saya keatasin. Soalnya kalau mandiin anak-anak tuh emang celananya saya keatasin terlebih dahulu biar nanti celana di bagian bawahnya itu nggak basah. Nah, kalau udah selesai mandiin anak-anak, lanjut nanti saya tuh bakal nenin adik Mauren terlebih dahulu. Habis nenin adik Mauren baru saya tuh mandi. Nah, adik Mauren ini juga tumben banget ya, nggak terlalu yang rusuh banget. Biasanya kalau misalkan saya pakein baju itu suka ngereok, suka marah-marah sendiri, suka kabur-kaburan gitu. Kali ini diem, Masya Allah, seneng banget ya bundanya kalau adik Mauren tuh diem kayak gini. Kalau udah selesai mandiin baju adik Mauren, nanti lanjut lagi. Di sini saya tuh mau ngunci rambutnya kakak Alea biar nanti cantik dan juga rambutnya nggak berantakan. Lagi-lagi teman-teman juga jangan salfok kalau misalkan adik Mauren ada di kasur sendirian, nggak apa-apa lah ya, toh ada bundanya gitu di sampingnya. Kalau misalkan adik saya mau ke belakang, biasanya adik Mauren tuh saya taruh di bawah, jadi biar nanti adik Mauren tuh bisa ngerangkak ke sana kemari. Ini adik Mauren juga udah nangis-nangis pengen turun, tapi kalau misalkan saya turunin sekarang, yang ada adik Mauren tuh nanti ngerecokin saya waktu lagi nguncir kakak Alea. Ya beginilah ya, lika-liku punya anak dua tuh. Nah, untuk masakan alhamdulillah ini udah jadi, beneran saya nggak bohong, saya tuh cuman masak satu menu aja. Terus nanti bakal saya pasangin sama tempe krepe ataupun sama kerupuk. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya udah selesai mandi, lanjut lagi. Di sini saya tuh mau ngejemurin baju. Soalnya tadi waktu saya lagi masak-masak, saya juga sambil nyuci-nyuci. Karena kan yang nyuci mesin cuci, jadi saya tuh slow lah ya, walaupun sambil masak-masak. Nah, untuk baju-bajunya kalau misalkan udah kering, biasanya itu langsung saya setrika. Nggak mau saya simpen, terus saya nyetrikanya itu nanti-nanti. Nah, kalau misalkan saya tuh nyetrikanya nanti-nanti, yang ada saya tuh bakal mager-mageran ya, karena kan nanti bakal tambah menumpuk.
Nah, kalau untuk nyuci baju sekarang tuh sehari nih, misalkan di sore hari saya tuh nyuci, berarti di keesokan harinya saya tuh nyetrika. Lanjut lagi sama di keesokan harinya saya tuh bakal nyuci baju, di keesokan harinya saya tuh nyetrika. Pokoknya kayak gitu aja setiap harinya. Untuk baju-bajunya yang Moren juga sekarang semuanya saya masukin aja ke dalam mesin cuci, kecuali baju-baju yang emang mudah banget sobek ataupun apa gitulah, itu saya cuci manual pakai tangan. Untuk bajunya saya sama kakak Ale ataupun pak suami juga sama aja ya, kalau misalkan celana ya saya cuci manual. Untuk baju rajut ataupun crinkle itu biasanya saya cuci manual aja. Tapi kalau misalkan lagi mager ya biasanya baju yang bahan crinkle saya masukin aja sih ke dalam mesin cuci. Nah, ya udah ya, mungkin sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye. Pas banget ya dia mau nangis.